Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Salam sehat, tetap semangat. Sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Seandainya sudah siap, mari kita persiapkan untuk materi belajar pada pagi hari ini. Kemudian di sini akan mendampingi kalian belajar bahasa Indonesia. Untuk materi yang akan kita pelajari, mari kita simak untuk slide hari ini. Semangat pagi, mari kita belajar bersama. Tema pada pagi hari ini yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Pada tema pertama ini yang akan kita pelajari yaitu tentang yang pertama adalah topik teks, pokok pikiran teks, kalimat utama teks, kalimat pengembang teks. Nah, apa arti dari topik? Topik adalah pokok pembicaraan dalam sebuah teks, dalam sebuah bacaan atau suatu paragraf. Bagaimana cara menentukan topik dalam teks? Yang pertama adalah kita harus membaca keseluruhan semua bacaan yang ada dalam teks tersebut atau paragraf dengan seksama. Kemudian yang kedua, mencari kata kunci ya yang sering diulang-ulang dalam teks. Ini adalah cara menentukan topik teks. Yang pertama membaca teks, yang kedua mencari topiknya. Kemudian contohnya di sini ada satu paragraf ya, mungkin kalian bisa membacanya. Kemudian apa topik dari teks tersebut? Di sini dijelaskan berbagai kerusakan bangunan dan jembatan. Berarti ada suatu peristiwa. Nah, setelah kalian membaca satu paragraf ini, kita bisa menentukan topiknya, yaitu 1, 2, 3. Nah, topiknya adalah tentang kerusakan bangunan dan jembatan akibat gempa. Tadi, paragraf tadi itu kan begitu panjang. Ketika kita menentukan topiknya, topik itu adalah intinya. Intinya hanya sedikit. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Arti dari pokok pikiran yaitu inti atau dasar permasalahan suatu teks. Pokok pikiran itu di bawahnya topik, kemudian pokok pikiran. Contohnya, bagaimana cara menentukan pokok pikiran? Kita lanjutkan. Sebelum menentukan pokok pikiran atau sinonim dari pokok pikiran itu adalah ide pokok teks atau gagasan utama teks. Jadi 3 kata ini, pokok pikiran teks, ide pokok dan gagasan, artinya sama. Oke. Kemudian cara menentukan pokok pikiran bagaimana? Caranya yang pertama, membaca teks. Apapun itu, kita harus membaca teks. Kemudian menentukan kalimat utama dari teks. Menentukan pokok pikiran berdasarkan kalimat utama. Jadi yang pertama baca teks secara keseluruhan, yang kedua menentukan kalimat utama, yang ketiga menentukan pokok pikiran berdasarkan kalimat utama. Kita lihat contoh untuk menentukan pokok pikiran teks. Di sini ada satu paragraf yang menceritakan bagaimana virus Zika. Ya, kita baca keseluruhannya di sini. Virus Zika yang telah menginfeksi manusia dan lain bla 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 bla. Kemudian berlangsung beberapa hari hingga 1 minggu. Kita tentukan pokok pikirannya. Kalimat utamanya mana? Kalimat utama bisa di awal paragraf, bisa di akhir paragraf. Kemudian kita lihat pokok pikiran dari paragraf ini adalah gejala yang ditimbulkan oleh virus Zika. Oke, paham kalian anak-anak? Kemudian kita akan lanjut. Kalimat utama, kalimat penjelas. Dalam sebuah paragraf, satu paragraf itu
terdiri dari kalimat utama. Kemudian selainnya atau selebihnya itu merupakan kalimat penjelas. Apa kalimat utama? Kalimat utama itu informasi utama permasalahan dalam teks. Bisa di awal, bisa di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Sedangkan kalimat penjelas merupakan informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci, lebih detail lagi terhadap suatu hal yang disampaikan pada kalimat utama. Jadi penjelas ini merupakan runtutannya dari kalimat utama. Paham anak-anak? Kemudian kita lanjutkan. Oke, ternyata cukup sampai di sini. Ada sesuatu hal yang ingin kalian tanyakan? Nanti kalian bisa buka lagi buku pelajaran kalian untuk tugas-tugas, kemudian akan memberikan tugas-tugas untuk kalian. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Salam sehat. Não dá pra ficar longe de você. Sem ti não posso viver. Sem ti não posso